Bismillahirrahmanirrahim. Salam supranatural, namaste. Nah, ini kami coba membuat sebuah video ini. Binatang-binatang yang bisa melihat. Nah, ini penelusuran kami. Nomor satu adalah yang paling tinggi itu ada sowang angsa. Dia paling tinggi, jadi kalau ada hantu, ada pertanyaan, dia selalu berkuar-kuar gitu. Salam supranatural, namaste, like, subscribe video kami. Nah, ini baru ini kami ngajak. Siapa tahu ada perjalanan ekspedisi yang lebih bagus, kalau ada dana, ada ini sponsor. Salam. Nah, tradisi di Jawa Timur tempat kami itu adalah gak boleh sembarangan orang miara sowang, harus sesepuh, harus yang udah punya cucu gitu. Itu ciri khas di Jawa Timur gitu. Nah, ini mendeteksi melalui mata batin menggunakan tasbih gitu. Kalau berputar antennya ya, mudah-mudahan kami nggak bohong ya, itu simbolnya gitu. Yang kedua, apakah anjing? Enggak, masih anjing masih nomor berapa? Nomor 3. Kucing? Enggak. Nah, setelah sowang, apakah ayam nomor 2 yang paling peka? Oh, ayam. Ayam. Jadi tiba-tiba dia berkokok. Kalau orang Jawa bilang ayam berkokok malam-malam itu ada perawan lagi hamil. Mana ada perawan lagi hamil? Istilahnya wanita yang melahirkan tanpa hubungan resmi gitu. Oh ya, oh ya. Sebuah sisi unik. Yang ketiga adalah anjing. Nah, ini maaf kalau salah. Jenis anjing dan sebangsanya serigala, fok. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Yang keempat, nah, ada jenis burung-burung tertentu, tapi burung yang peka terhadap makhluk gaib gitu. Walah ya, oh ya, oh ya. Sebuah sisi yang unik ya. Dalam penelusuran kami, maaf kalau ada yang terlewat, jenis-jenis burung tertentu sangat rawan, sangat luas kalau untuk dijabarkan. Yang kelima adalah kucing. Kucing itu bisa melihat. Subhanallah, sebuah sisi yang unik ya. Yang keenam, apakah kuda? Oh, kuda juga bisa melihat hantu gitu. Level-level tinggi dia akan meringkik gitu, tapi meringkiknya beda gitu. Oh, nanti kita telusurin lebih lanjut 6, 7, 8 gitu. Apa yang terlintas di benak kami, sekedar itu. Dalam supranatural, manusia bisa melihat hantu juga. Kepekaan manusia masing-masing punya, tapi ada yang tingkatnya tinggi, ada yang tingkatnya biasa saja gitu. Seperti tanda-tandanya merinding gitu, atau lebih dekat lagi tengkuknya merinding gitu. Nah, itu berdiri, bulu romanya berdiri gitu. Ciri-ciri orang mata batinnya terbuka juga secara biasa gitu, orang lihat matanya udah nggak jernih lagi gitu, agak burem-burem gitu. Nah, itu orang yang ciri khas mata batinnya terbuka sebenarnya. Nah, mata batin ini ada yang
tidak bisa membedakan dunia nyata dan dunia gaib, tapi ada yang on off gitu, mata batinnya bisa dibuka, peka, atau ditutup. Yang bahaya adalah orang yang nggak bisa membuka, nggak bisa membedakan dunia nyata dan dunia gaib gitu. Jadi seperti teman kami gitu, pernah dia cerita, Ki, aku pernah ke air terjun kok ada 7 putri lagi mandi. Dia nggak bisa membedakan bahwa itu jenis peri, jin gitu, yang bukan manusia gitu. Ki, aku ngeliat 7 wanita gitu. Ki, aku ngeliat rumah bagus di hutan. Ki, aku ngeliat rumah saung, padahal nggak ada, atau sekedar makam keramat atau apa gitu. Nah, ini ada cerita kenapa makhluk gaib itu nggak bisa sembarangan melihat memperhatikan diri ke orang gitu ya. Soalnya begitu dia wujud dalam dunia supranatural adalah kelemahan dia. Dia harus mau membuktikan kepercayaan kepada yang dilihatinya itu. Karena apa? Orang yang dilihatannya itu bisa membunuh makhluk gaib mungkin nggak bisa, karena dia wujud menjadi 3 dimensi. Itu yang bahaya, kelemahan dia. Makanya kalau kelihatan ya ada di puncak pohon, di jalan yang nggak bisa ini. Kalau misalkan ditembak bisa tapi dengan mantra khusus, pelurunya harus dikasih mantra, kasih doa. Nah seperti itu tuh. Begitu ditembak dor apa mati jatuh, agak rumit menjelaskan. Atau mungkin dia sempurna, atau mungkin terluka terus hilang gitu, menandakan dia mati nggak muncul lagi gitu. Sebuah sisi unik, sebuah kisah perjalanan gitu. Nah, kami pernah saya upload di YouTube kami adalah kisah seorang penjual perabotan gitu, panci, dandang, alat-alat masak, gayung gitu. Suatu saat dia tiba-tiba belok ke makam. Itu makam yang sering dia lewati. Nah, di makam itu ada rumah kuno gitu, rumah Jawa kuno, megah, mewah gitu. Ternyata dia dipanggil oleh seorang ibu-ibu cantik penghuni rumah itu. Dia beli alat-alat perabot itu. Nah, dia pakai duit, dia pulang. Nah, begitu dia keluar dari komplek makam itu, rumah itu hilang. Perabot yang dia dibeli oleh ibu itu hilang juga. Lalu anehnya besok ini tergantikan gitu. Ada yang beli peralatan perabot itu dengan tidak menawar gitu. Dagangannya habis, berikutnya habis gitu. Sebuah sisi keunikan dari supranatural. Sama kayak penjual sate, kalau dibeli oleh makhluk halus biasanya laris, manis, jualannya habis gitu. Nah itu kami pernah cerita, kami pernah kos di Pulau Gadung. Kami kerja di kawasan industri Pulau Gadung. Saat kerusuhan 97-98 tuh rumah kami, kosan kami dekat Jogja Plaza. Nah itu banyak cerita setelah terbakar, terbunuh, para ya yang suka ngambil ini, kebetulan ada dari tetangga-tetangga kami itu yang menjadi korban gitu. Jadi ada tukang sate di stop beli, begitu satenya diambil orangnya hilang dengan suara nangis, ketawa atau apa gitu, duitnya jadi berupa daun gitu. Sopir angkot
turun di situ penumpangnya ngasih duit tapi berupa daun juga. Sebuah sisi dunia unik, dunia aneh. Nanti kami bahas lagi kalau ada kesempatan. Salam supranatural, namaste, like, subscribe video kami. Nah ini baru ini kami ngajak. Siapa tahu ada perjalanan ekspedisi yang lebih bagus kalau ada dana, ada sponsor. Salam. Salam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami channel GUD. Silakan like, share, subscribe channel kami. Salam, salam, salam.